Shalom, salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar bagaimana kita cara mengenal suara Tuhan. Pertanyaan ini telah ditanyakan oleh begitu banyak orang dari berbagai zaman. Samuel mendengar suara Allah namun tidak mengenalnya sampai dia diberi petunjuk oleh Eli 1 Samuel 31-10. Gideon mendapatkan wahyu secara fisik dari Allah dan masih meragukan apa yang didengarnya. Sehingga dia meminta tanda bukan sekali tapi 3 kali. Hakim-Hakim pasal 6 khususnya ayat 17-22. Ayat 36 sampai dengan ke-40. Ketika kita mendengarkan suara Allah, bagaimana kita tahu pasti bahwa dia yang berbicara? Pertama-tama kita memiliki apa yang disebut dengan yang tidak dimiliki oleh Gideon dan Samuel, yaitu Alkitab yang lengkap, firman Tuhan yang diinspirasikan, yang dapat kita baca, pelajari, dan renungkan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3:16-17. Apakah saudara memiliki pertanyaan yang menggelisahkan atau sedang bingung mengambil keputusan dalam hidup? Lihat apa yang dikatakan Alkitab mengenai hal ini. Allah tidak akan pernah menuntun dan mengarahkan saudara dengan cara yang bertentangan dengan apa yang diajarkannya dan dijanjikannya dalam firman-Nya. Titus 1 ayat yang kedua. Kedua, untuk mendengar suara Allah, kita perlu memiliki hubungan dengannya. Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikuti aku. Yohanes 10 ayat yang ke-27. Saya dapat secara pribadi memahami ayat ini. Namun terkait dengan sapi, bukan domba. Ayah mertua saya memiliki sebuah peternakan kecil. Setiap kali kami pergi berkunjung, paling sedikit 1 kali dalam sehari saya keluar dari dengan dia untuk mengurusi ternak. Ayah mertua saya akan keluar dari truk, menyerukan beberapa kata dengan lembut, dan segera truk kami dikelilingi oleh sapi-sapi yang dengan semangat menantikan jerami. Namun jika saya yang membuka pintu truk, binatang-binatang itu tersebut pergi tersebar ke segala arah. Apa bedanya? Ini adalah tentang ilustrasi. Semua ternak itu bersama dengan ayam mertua saya paling sedikit 1 kali, kadang 2 atau 3 kali dalam sehari. Karena pertemuan setiap hari dengan orang-orang memberi mereka makan dan merawat mereka. Ternak-ternak itu merasa tenang ketika bersamanya. Mereka langsung mengenal orang-orang asing di tengah-tengah mereka. Untuk mengenal suara Allah, saudara perlu menggunakan waktu bersama dengan dia setiap hari. Pastikan bahwa setiap hari saudara menikmati waktu doa yang berkualitas, mempelajari Alkitab dengan tenang, merenungkan firman-Nya. Maka sering saudara menggunakan waktu secara intim bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. Maka mudah saudara mengenal suara Tuhan dan dalam pimpinannya dalam hidup saudara. Itu adalah contoh. Jadi Allah berbicara kepada kita supaya kita dapat mengerti kebenaran. Allah dapat berbicara secara lisan kepada manusia. Namun juga yang utama, secara utama dia berbicara melalui firman-Nya. Kadang-kadang melalui Roh Kudus kepada hati nurani kita. Melalui keadaan, melalui orang-orang yang lain. Dengan menerapkan apa yang kita dengar dari kebenaran firman Tuhan, kita menjadi belajar mengenal suaranya. Shalom, salam podcast Eksposisi M116.